Saudara, hasil hitung cepat sementara di Pilkada Jawa Tengah, suara minor diperoleh Andika Perkasa Hendrar Prihadi ketimbang Ahmad Lutfi Tachiasin. Meski di kandang banteng, sementara suara PDIP justru tumbang. Namun suara PDIP dari hasil hitung cepat justru unggul di Pilkada Jakarta yang menempatkan suara Pramono Rano sementara unggul dibanding Ridwan Kamil Suswono. Apa sebenarnya yang mempengaruhi? Benarkah faktor Megawati dan Jokowi masih menjadi penentu peta dukungan di dua wilayah ini? Kita bahas hari ini dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan Zoom. Ada politisi PD Perjuangan yang juga anggota DPR, Arya Bima. Selamat pagi Mas Arya. Dan juga politisi Golkar, Nurdin Halid. Selamat pagi Pak Nurdin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir, pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Herianto. Selamat pagi, Mas Gun Gun. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mas, ini selamat pagi Bapak-Bapak. Ini dinamika politik hari ini begitu menarik melihat yang satunya kandang banteng di Jawa Tengah harus sesuai dengan unggul cepat yang masih sampai saat ini. Itu kemenangan atau keunggulan diperoleh oleh Ahmad Lutfi Tachiasin, sedangkan PDIP unggul di Jakarta. Pertanyaannya, apakah betul sebenarnya Jokowi ini adalah ujian dari seorang Megawati Soekarno Putri? Sebelum sampai situ saya ingin ke Mas Arya dulu. Mas Arya, ini meski masih hitung cepat, namun suara Andika Hendi justru kalah dari Lutfi Tachiasin di Jawa Tengah. Ini analisa Anda seperti apa? Analisa dari kami, saya melihat cara berpikirnya tidak seperti yang kita angkat pada pagi hari ini ya. Tradisi dari PDI Perjuangan sebenarnya begini, melihat konsepsi kenapa sih kita itu ada pilkada secara langsung yang dipilih oleh rakyat. Kita nggak bisa melepaskan bahwa pilkada yang langsung dipilih rakyat itu adalah akibat konsepsi dari sentralisasi di zaman Orde Baru ke zaman Reformasi menjadi desentralisasi, menjadi otonomi daerah. Jadi bagaimana daerah itu menjadi otonom dengan desentralisasi sehingga mampu memberdayakan seluruh potensi daerah, yang mana potensi itu perlu adanya seorang pemimpin yang legitimate sehingga partisipasi rakyat untuk memilih pemimpinnya itu akan berakibat pada partisipasi dalam proses pembangunan untuk meningkatkan ekonomi daerah atau meningkatkan kemampuan daerah. Ya. Untuk itulah pemimpin itu kita jaring lewat penjaringan kader-kader atau masyarakat yang dianggap mampu menjadi sosok pemimpin daerah. Kemudian kita saring dengan berbagai mekanisme dengan kapabilitas, kapasitas dan integritas. Jadi cara berpikir kemudian mendikotomikan seolah-olah rakyat itu karena mencoblos karena seorang sosok, misalnya tadi dikatakan seorang Pak Jokowi atau seorang Mega, itu bukan cara berpikir Megawati Soekarno Putri atau bukan berpikir cara PDI. Disitulah kemudian kita menjaring seorang Pak Hendi dan Pak Andika maupun kita menang di 19 daerah kabupaten kota di Jawa Tengah. Nah, ini cara berpikir, struktur berpikir yang salah. Kalau kemudian ada seorang sosok yang mampu mengkooptasi atau mempengaruhi. Ini konstruksi berpikir kenapa kita ada pilkada. Nah, kami tidak melihat, ya, Ibu tidak kampanye, ya, Bu Mega tidak kampanye, Ibu Mega tidak pernah mengklaim bahwa rakyat Jawa Tengah selama ini memilih kepala daerah karena Ibu enggak. Ibu menjaring keinginan daerah siapa sih yang lu recommended itulah. Ya. Jadi yang begitu di Jakarta. Jadi bagaimana visi rakyat, ya, Jakarta, Jawa Tengah itu menjadi visi pemimpin yang legitimate. Jadi ada konstruksi cara berpikir kok ini jadi aduan lagi, jadi pertempuran mendesentralisasi lagi karena dukungan Pak Prabowo, karena dukungan Kim Plus, ya, karena dukungan PDI, karena dukungan Ibu Mega. Enggak. Berarti Mas Arya, Anda mau bilang bahwa ini lebih ke sosok pasangan calon bukan endorse sebenarnya ya?
bukan endorse. Ya. Partai politik mengusung, ya, mengusung visi misi dan mengusung orang, tapi mengusung orang ini pun akibat dari partisipasi, proses penjaringan dengan mekanisme surat keputusan partai. Jadi partai sebagai persemaian kader itulah yang harus menjadikan proses pendidikan politik partai dengan sekolah partai. Maka kami di Magelang menang, di kota Pekalongan menang, di kota Semarang menang, di Kabupaten Banyumas menang, di Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kendal, Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Sukoharjo, Kabupaten Semarang. Ini kader murni yang kita didik. Oke, Mas Arya, tapi bagaimana menanggapi? Karena kita jaring. Ya, tapi bagaimana menanggapi bahwa ini identitas Jawa Tengah itu kan sudah terlalu kuat lekat dengan kandang banteng. Pada akhirnya tapi yang unggul saat ini masih dalam proses hitung cepat sebenarnya itu Ahmad Lutfi Tadsyasin. Anda bisa melihat bahwa apakah memang sebenarnya itu bukanlah kandang banteng sehingga dinamis bisa siapa yang menang atau bagaimana sebenarnya? Boleh ada stigma kandang-kandang banteng, ya itu kandang itu akibat boleh, ya kan? Karena selama ini sejak dari Pak Mardianto, kemudian Pak Bibit Waluyo, Ganjar Pranowo, amanah rakyat Jakarta, rakyat Jawa Tengah itu memberikan dukungan kepada sosok yang kita usung karena keberhasilan bupati-bupati kita dan wali kota memang muncul seorang Pak Jokowi, muncul seorang Ganjar, muncul seorang Risma, muncul seorang tokoh-tokoh pilkada secara menjadi tokoh nasional, dan itu karena kompetensi yang dia miliki dan kapabilitas dan legitimate mampu menaikkan berbagai potensi daerah yang ada. Saya tidak setuju gini loh, saya nggak setujunya kok rakyat kok seolah-olah dikooptasi oleh 1-2 figur. Partai di sini adalah hajatannya hajatan rakyat, bukan hajatan elit, apalagi hajatan domestik, ya. Maka pola-pola Kimples itu salah besar karena dia mengkooptasi. Itu kan pengennya bagaimana kita dicepet untuk tidak bisa mencalonkan. Ya, kebetulan Tuhan menunjukkan dengan adanya keputusan MK dengan 7%. Hampir-hampir saja kita DKI nggak bisa mencalonkan. Banyak tempat kita hanya bisa mencalonkan 140. Oke, Mas Arya. Lihat supaya marwah, kenapa kita ada pilkada secara langsung, itu tidak lepas adanya pilkada langsung karena konsepsi desentralisasi dan konsepsi otonomi daerah. Disitulah partai politik mendidik kader-kadernya supaya rakyat mempunyai pemimpin yang legitimate. Kalau partai tidak memaksimalkan potensi membangun kader yang prudent, gagal kita ini nanti setiap pilkada yang berlangsung. Apalagi isu yang muncul adalah isu-isu elit, isu-isu dukungan 2 presiden, 7 partai, bukan itu. Oke, Mas Arya. Nah, silakan pilih. Saya kira itu. Mas Nurdin, ini kata Mas Arya bukan karena endorse seorang Jokowi Ahmad Lutfi Tadsyasin unggul di Jawa Tengah. Apakah seperti itu atau bagaimana tanggapan Anda? Ya, dari sisi konstruktif berpikir, saya sependapat dengan Mas Arya bahwa pilkada itu memilih orang, ya bukan memilih partai. Dan pilkada, pilpres itu terkadang tidak linear dengan pileg itu. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa di sebuah daerah ketika ada pemenang pileg di situ, misalnya Jawa Tengah pemenangnya adalah PDIP, kemudian itu dikatakan ketika ada pileg maupun pilpres kemudian kalah, kemudian kita harus mengatakan bahwa itu adalah kandangnya PDIP kemudian kalah. Tidak seperti itu, karena pileg pilpres itu tidak linear, terkadang tidak linear dan hampir semuanya tidak linear. Jangankan pilkada dengan pileg misalnya, di sebuah daerah saja pileg saja antara kabupaten, provinsi dan pusat itu tidak linear. Terkadang kabupaten lebih besar suaranya atau pusat lebih besar suaranya, padahal sama-sama dari satu partai. Nah, oleh karena itu saya setuju konstruksi berpikir kita bahwa tidak boleh kita mengatakan bahwa kekalahan seorang calon di sebuah daerah, di mana daerah itu dimenangkan pilih oleh sebuah partai, kemudian kita katakan bahwa dia kalah di kandangnya. Itu tidak betul sekali cara berpikir seperti itu. Kenapa? Karena partai sekarang ini
itu hanya bukan hanya, tapi itu kebanyakan sekarang partai itu hanya mencalonkan atau sebagai sebuah kendaraan dalam untuk karena itu perseratan. Oleh karena itu sistem kita juga harus ditinjau ke depan agar supaya cara berpikir seperti itu tidak ditokok-tokomi daripada rakyat. Nah, pemilihan di Jawa Tengah, pilkada di Jawa Tengah, memang faktor tokoh di semua daerah itu pasti ada pengaruh. Faktor tokoh itu bisa kita lihat di semua survei. Tetapi faktor tokoh itu tidak menjadi dominan atau tidak merupakan penentu utama. Masih banyak faktor-faktor lain. Oleh karena itu maka faktor yang paling menentukan sebenarnya faktor figur, ya, figur dari sebuah calon dari sebuah partai. Dari samping itu kemudian instrumen partai ketika bergerak secara maksimal itu juga menjadi salah satu faktor penentu. Kemudian ada tokoh yang mengendorse itu juga menjadi salah satu faktor, tapi bukan faktor utama. Oleh karena itu tidak bisa kita identikan bahwa ketika seorang calon dikalahkan kemudian di belakangnya ada tokoh yang mengendorse kemudian diidentikan dengan tokohnya. Misalnya DKI, kalau linear pemilihan legislatif atau tokoh-tokoh yang mendukung pastilah Ridwan Kamil menang karena didukung oleh 11 atau 12 partai, di mana partai itu juga memenangkan dan PDIP sendirian atau hanya ada dalam hal anggota DPRD, PDIP itu sendirian hanya dibantu dengan Partai Umat kalau nggak salah dengan partai apa lagi satu, tapi itu tidak ada kursi di parlemen. Ini fakta menunjukkan bahwa itu sangat tidak identik dengan tidak linear antara pemilihan pileg dengan pilpres. Nah, kalau Jawa Tengah memang Pak Nurdin, jika kita berbicara soal ini merupakan murni karena pasangan calon, bukan karena endorse maupun siapa yang berada di belakangnya. Tidak juga murni pasangan calon. Faktor tokoh itu juga pasti ada. Faktor tokoh di Jawa Tengah, faktor Jokowi pasti ada. Pertanyaan saya pasti ada, tapi bukan penentu utama. Kemudian faktor kekalahan PDIP, misalnya faktor PDIP bukan PDIP yang kalah sebetulnya, adalah kader PDIP atau yang dicalonkan oleh PDIP. Bukan PDIP yang kalah, ada calon calonkan PDIP. Keliru kita kalau mengatakan bahwa PDIP kalah di kandangnya, itu keliru besar dan bukan kekalahan Bu Mega. Betul Pak Mas Arya, Bu Mega tidak turun kampanye. Di DKI misalnya, Pak Jokowi juga tidak turun kampanye secara langsung, Pak Prabowo tidak turun secara kampanye langsung. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa yang mengendorse seorang calon kemudian dia ikut kalah ketika kalah atau ikut memenangkan. Kalau ikut memenangkan ya pasti, tapi tidak menjadi penentu utama begitu. Ya, tapi pertanyaan saya apakah kalau kita bilang bahwa lebih besar bahwa ini karena pengaruh paslonnya sendiri, pasangan calonnya sendiri, apakah kita bisa bilang bahwa pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin ini lebih disukai ataupun dicintai masyarakat Jawa Tengah ketimbang yang diusung oleh PDIP? Ya, itu ada sebuah fakta. Kita tidak menafikan bahwa Pak Ahmad Lutfi menjadi Kapolda di Jawa Tengah itu bertadi bahwa secara keseharian ketika itu beliau sangat dikenal, kemudian dia kinerjanya tidak mengecilkan Pak Andika saya kenal baik, beliau adalah pemimpin yang juga sangat berpengalaman, tetapi kemudian ketika dia bersosialisasi di Jawa Tengah itu agak terlambat, hanya beberapa bulan misalnya bekerja di Jawa Tengah, sementara Pak Ahmad Lutfi itu sudah punya modal sosial ketika dia menjadi Kapolda, sudah bersentuhan dengan emosional masyarakat Jawa Tengah, di samping daripada yang mendukung, daripada itu kemudian pasangannya juga adalah memang sudah waktu menjadi wagub tentu sudah sangat bersosialisasi, sudah dikenal dan kemudian sudah memiliki modal sosial di Jawa Tengah. Itu salah satu faktor yang membuat mereka bisa memenangkan di Jawa Tengah dibandingkan dengan waktu bekerja daripada Pak Andika itu sangat singkat sekali, sehingga sosialisasi atau track record khusus di Jawa Tengah beliau tidak kemudian menjadikan masyarakat Jawa Tengah simpatik atau memilih daripada Pak Andika. Dan ini bisa dilihat dari surveinya seperti itu. Saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, ini menarik pagi ini melihat bahwa ketika kita ingin membawa ke ini endorse dari Megawati atau endorse dari Jokowi, ternyata banyak yang mengatakan kalau misalkan ini karena pasangan calonnya sebenarnya ketertarikan itu. Dari tanggapan Anda sebagaimana? Bahwa ini ada Jokowi sendiri ingin mengendorse karena ingin Ahmad Lutfi Taj Yassin menang, tetapi juga PDIP identik dengan kandang banteng di Jawa Tengah. Tanggapan Anda bagaimana? Memang tidak ada faktor tunggal ya dalam kontestasi elektoral, selalu perpaduan banyak faktor. Dan kita terlalu oversimplikatif kalau menyimpulkan kalahnya pasangan PDI Perjuangan, Pak Andika dan pasangannya di Jateng itu sebagai runtuhnya kandang banteng. Ini oversimplikatif. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya perolehan PDI Perjuangan di Pileg ya 25, sekian itu dengan
perolehan kemarin suara Pak Andika, artinya saya melihat ya salah satu indikator party ID PDI Perjuangan itu masih bertahan kuat. Tentu ada insentif elektoral lainnya. Jadi faktor pertama yaitu kita lihat perolehan suara Pak Andika, kemudian yang kedua sebaran pilkada di tingkat kabupaten kota. Ini masih menunjukkan bahwa PDI Perjuangan sebenarnya punya basis yang kuat di Jawa Tengah. Tetapi pertanyaannya, kenapa kemudian kalah? Ini tentu ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan. Paling tidak ada 3 yang utama ya. Tentu banyak faktor, tetapi 3 yang utama. Pertama tentu adalah pilihan pasangan menyangkut segmenting. Kenapa? Karena saya lihat pasangan nasionalis dengan basis santri itu menjadi penting ya. Sebelumnya juga kan di kontestasi pilkada Jateng seperti Pak Ganjar dengan Gus Yassin itu merepresentasikan itu. Nah kemarin ceruk itu tidak begitu optimal dipakai oleh pasangan PDI Perjuangan karena basis kelompok santrinya melemah begitu ya. Kemudian yang kedua soal betul endorsement politik itu bisa menjadi insentif elektoral, terutama reference power atau kekuatan rujukan yang masih punya tingkat penerimaan baik di basis pemilih. Kemudian yang ketiga tentu adalah basis struktur pemenangan mulai dari partai sampai relawan. Salah satu yang kemudian tadi saya highlight juga dan saya setujui dari Pak Nurdin, yaitu soal memang ada stat yang cukup terlambat gitu dari pasangan Pak Andika pada saat deklarasi, melihat ya intensnya Pak Lutfi dengan jabatan sebelumnya itu melakukan penetrasi ke basis-basis pemilih di Jawa Tengah. Memang 3+1 tadi menyangkut waktu menjadi 4 faktor utama dalam bacaan saya yang menyebabkan kemudian pasangan Pak Lutfi itu unggul dari Pak Andika dalam hitungan cepat ya. Sementara oleh karena itu kita juga kemudian mengatakan bahwa faktor-faktor ini adalah faktor-faktor determinan yang tentu saja kalau kita lihat rinciannya di bawah akan lebih kompleks lagi. Tetapi bahwa ini bisa kemudian menjadi simpulan sementara ya, hipotesis bahwa kemenangan Pak Ahmad Lutfi itu kemenangan strategik ya dalam konteks pertarungan elektoral, tetapi tidak bisa kemudian disimplifikasi bahwa PDI Perjuangan kalah dalam konteks sebagai basis ya. Dan itu penting menurut saya. Berbeda Berarti Mas Gun Gun, Jakarta. menurut Anda basis PDIP masih begitu besar di Jawa Tengah walaupun kalah dalam pilkada Pilgub Jateng ini? Saya lihat kalau kita lihat beragam misalnya data dari exit poll ya. Menunjukkan bahwa basis party ID di PDI Perjuangan di Jawa Tengah itu masih kental ya, dan basis-basis utama PDI Perjuangan juga masih menurut saya masih satu garis gitu ya dengan keputusan partai untuk mendorong Pak Andika. Nah, artinya memang kekalahannya adalah pada penetrasi ke basis pemilih baru yang di luar PDI Perjuangan gitu. Representasi pasangan itu memang menjadi penting terutama dalam silang komposisi ya. Contoh misalnya kalau satu kolam gitu memang agak susah ketika misalnya memang basis pemenangan terutama di struktur partai sudah optimal, tetapi kemudian di luar partai butuh juga kan basis-basis sosiologisnya ya, basis psikologisnya yang kemudian bisa mengakumulasi kemenangan di luar apa yang sudah dilakukan oleh basis struktur partai dan relawan begitu. Oke. Mas Gun Gun, ini menarik bahwa pada akhirnya Jawa Tengah walaupun Pilgub saat ini yang unggul bukan dari PDIP tetapi basis PDIP masih terjaga betul di Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah kita terbang ke Jakarta, tetapi sebelum kita membahas Jakarta dan dinamikanya, kita saksikan jeda berikut ini.